Hai guys, jadi hari ini kita mau ada ini ya, ada cek berlian, kita identifikasi berlian mana yang itu CVD. Kalian kalau belum tahu CVD, kalian nanti aku kasih tahu ya. Aku jelasin. Jadi berlian itu sekarang tuh banyak yang dipalsukan atau aku bilang diimitasikan. Jadi kayak sebenarnya itu bukan berlian, namanya CVD. Dia dibuat di lab, dikerja di benar-benar, tapi benar-benar dengan segimana mungkin dibentuk sedemikian rupa, benar-benar mirip banget sama berlian. Sampai dengan berlian selektor pun, dengan selektor berlian buatan Jepang, ada namanya Culti 4 namanya tuh ya. Nah itu dia tuh benar-benar bunyi nyala. Nah setelah itu dia itu di luar itu ya, sekarang aku lagi ngecek berlian, makanya aku punya alat namanya tuh Diet 3CL. Ini buatan Israel ya, tahu. Tapi balik lagi, kita tuh kalau untuk pekerjaan emang lebih mengutamakan ke kualitas ya. Jadi walaupun itu di luar ideologi aku sebagai muslim atau apapun itu, tapi produk ini bagus dan memang terbukti nyata bagus banget. So makanya aku bukan aku sih yang beli ini, saya emang dari toko ya, dari kantor. Jadi emang disediakan. Jadi aku sebagai bagian ibaratnya quality control di tempat aku kerja. Jadi let's see. Jadi awalnya berlian itu di dalam bentuk seperti ini ya, dalam plastik. Banyak sih bentuknya plastik berlian tuh. Kalau banyak tuh kayak gini, tapi kalau yang bentuknya besar dia emang harus ada spesial, ada ditaruh kapas, kayak ditaruh tempatnya, jadi ada alasnya, jadi culetnya itu terlindungi. Jadi kalau kalian ngomongin yang lain itu nanti ya, ngomongin culet, ngomongin table, ngomongin VVS tuh, itu kita ibaratnya itu bakal kita buka satu persatu clarity-nya. Maksud aku step by step, okay? Jadi sekarang aku cuma mau ngasih tutorial gimana sih cara cek berlian dengan CVD. Sebenarnya itu mudah banget kalau karena aku punya alatnya. Tapi kalau aku ditanya gimana sih cara lo untuk identifikasi berlian dengan CVD atau berlian imitasi atau zircon, jujur aku lebih menggunakan insting kalau kayak gitu. Kayak firasat aku tuh bilang kalau ini kayak zircon ya, ini kayak Swarovski ya, ini berlian nih gitu, atau ini CVD ya gitu. Aku agak susah, tapi baik lagi ke insting aku. Biasanya aku tuh kayak mikir, oh ini gitu, ini berlian gitu. Jadi ini sebenarnya based on kayak kita tuh sering atau enggaknya experience kita lah. Kayak kita tuh sering nggak sih kita tuh sesering apa kita ngeliat berlian Swarovski, zircon, itu akan terbiasa sendiri dan akhirnya kita akan bisa ngebedain. Tapi itu butuh waktu. Baik lagi sih, ada juga yang cuma butuh beberapa bulan atau minggu untuk mengetahuinya ya. Mungkin ada juga yang emang born with it gitu loh. Kalau aku sih emang butuh waktu beberapa tahun sih, sekitar 2 tahun untuk benar-benar ngerti. Tapi baik lagi ya, kita harus ketek, ambil kelas, masuk kelas, dengerin seminar, dan keep terus baca reading tentang berlian. Kalau emang, karena aku ngerasa itu passion aku, kayak aku sangat antusias dengan itu. Jadi aku pengen cari tahu yang kayak, makanya. Dan karena kebetulan aku emang bisnisnya di situ, jadi aku pengen dong
punya alat itu, jadi aku cari, aku research. Jadi alat ini aku beli pas kita pergi ke pameran di Hong Kong sama papaku, kakak aku dan kakak-kakak aku lah yang lain. Jadi aku berpikir ini alat bagus dan benar-benar works. Jadi fellow business yang maksudnya orang-orang di sekitar kita, maksudnya sekitar aku yang emang berkecimpung di dunia berlian, yang mereka memasarkan berlian, cincin, perhiasan, kalung, anting, ataupun ya setelah buat apa uang lebih banyak. Mereka kan berlian kan banyak fungsinya ya, maksudnya bisa menjadi form apa aja. Itu mereka tuh sebagian besar ngecek aku karena aku punya alatnya, karena alat ini terbilang agak pricey. Jadi aku mikirnya oke, bagus, ini bisa bantu dan ada harga lah untuk itu, tapi nggak mahal. Tapi ini hanya untuk bisnis ya. Kalau untuk B2B maksud aku, bukan B2C. Atau kalau customer aku datang ke aku mau minta cek, aku nggak bisa terima karena pertama di toko aku, semua toko-toko aku di grup kita semua rata-rata ngecek, semuanya dicek. Ibaratnya itu udah lewat QC, quality control ya, bagi kalian yang nggak tahu ya, ibaratnya kualitasnya udah terjamin. Jadi aku rasa kalau customer ke aku terus ngecek, tandanya kamu nggak percaya sama toko kita, jadi buat apa gitu kan. Kalau misalnya kalian dari toko lain terus kalian mau cek berlian orang itu, baik lagi, mendingan kamu balikin berlian orang itu, kamu jual dan kamu beli di toko aku, ngerti nggak? Jadi gitu, karena itu kan juga sebagai etika berbisnis ya. Jadi kalau kalian emang nggak percaya sama toko yang kalian beli, lebih baik nggak usah gitu loh. Dan oke, kita mulai aja ya. Jadi setelah masukin kayak gini, dari gini kita tuang. Nah biasanya aku tuh rapihin dulu berliannya, jadi kayak gini, jadi terpisah-pisah ya. Nggak wajib per kotak sih, tapi yang penting gampangnya aja gimana, karena nanti kan bakal kita lihat. Jadi kita lihat kan. Nah setelah itu kita masukin ya ke dalam situ, masukin ini ke dalam sini. Nah kalian lihat ya, ini emang lampu ya, emang harus. Jadi sebenarnya prosesnya gampang banget, tinggal itu kan dimasukin ke alat ini, terus ini pencet. Jadi ini adalah, aku mau kasih tahu ya, jadi alat ini tuh pakai UV light, emang berbahaya banget, bagus banget. Selagi ini diproses ya guys, ini diproses nih guys. Jadi oh ya, kalian belum udah lihat ya, itu biru-biru tandanya. Ini tuh berlian ini ada fluorescence, which is dipanasin di ikatan putih. Nanti kita bahas itu lebih jauh ya, kalau emang bener-bener kalian suka konten aku. Oke, selagi nunggu, jadi ngomongin mesin ini beli di Israel. Harga itu aku lupa berapa pastinya. Yang pasti emang lumayan, dan itu emang, tapi dibalik ngomongin dengan fungsinya, kualitasnya, dan kecocokan itu menurut aku bagus, maksudnya sesuai lah dengan harganya. Oke guys, segitu aja ya ngomonginnya dulu, karena ini hasilnya udah keluar, dan hasilnya itu kayak gini guys. Nih kayak gini guys. Jadi ada 4 windows lah ibaratnya. Ini yang pertama, windows yang fluorescence, menunjukkan yang biru-biru tadi tuh, ada biru ya, kalau kalian kurang jelas ya ada. Nah yang kedua ini semua batu, ibaratnya ini kayak Windows normal. Nah ini adalah Windows results-nya.
Jadi ada HPHT, ada CVD, atau HPHT atau suspicious. Suspicious di sini tuh maksudnya tuh kayak mencurigakan. Nah, kalau kali kita lihat dari sini, kita matiin lampunya dulu ya, biar kelihatan. Kalau kalian lihat dari sini, ini tuh ibaratnya apa ya? Ini tuh ibaratnya kayak ya kosong, which is means ini bagus berliannya, aman untuk di ibaratnya aman, kualitas terjamin itu berlian, tidak ada CVD, tidak ada HPHT. Kita akan ngomongin CVD, HPHT lebih jauh nanti di next video. Tapi yang jelas untuk sementara untuk saat ini berlian ini aman. Jadi aku akan create surat dan aku akan laporin ke bagian produksi kalau berlian ini aman. Oke guys, segitu aja dulu ya. Bye, see you on my next video.